Versi ketiganya siapa? Nah, ini ya sekali lagi ya, Baraya boleh tidak setuju, tapi simak argumentasi saya. Presiden terlemah ketiga di Indonesia itu adalah Pak Prabowo Subianto. Kenapa seperti itu? Ya karena gini Baraya, sejauh yang saya lihat sampai sejauh ini ya, sampai video ini dibuat 6 bulan sejak Pak Prabowo berkuasa. Jadi Pak Prabowo itu adalah orang yang benar-benar lemah dalam kekuasaan sampai harus menambal ini itu demi mendapatkan kekuasaan itu. Jadi kita mulai dari ketika beliau gagal terus menjadi presiden, beliau akhirnya jadi menhannya Pak Jokowi. Jadi menggandeng lawan politik terkuatnya justru untuk mendapatkan kekuasaan. Kan sebelumnya dihujat, kemudian apa? Sekarang berubah. Jadi Pak Prabowo itu berubah, bertransformasi, mengikuti kehendak masyarakat dalam tanda kutip. Jadi bukan karakter aslinya beliau yang muncul itu, tetapi untuk berkuasa sampai harus mengubah citra dirinya. Dari awalnya menentang Pak Jokowi berubah menjadi sepenuhnya mendukung, bahkan salimnya pun membungkuk, gitu kan. Kemudian ketika nyalon sebagai presiden, beliau sampai harus membawa-bawa Gibran, menghajar konstitusi, begitu kan. Setelah itu apa yang dilakukan? Beliau juga mengubah gesturnya dari seorang yang tegas, kuat, lugas berubah menjadi gemoy demi mendapatkan suara pemilih pemula. Kemudian beliau setelah menjadi presiden terpilih pun akhirnya apa? Mengumpulkan semua orang dalam satu koalisi. Kemudian setelah itu apa? Mengubah kabinet menjadi sangat-sangat gemuk dan lain sebagainya. Birokrasi jadi sangat gemuk, apa-apa jadi sangat gemuk. Tapi kemudian menginginkan efisiensi. Nah, ini kan sebenarnya adalah perubahan-perubahan radikal dari Pak Prabowo. Dari tegas menjadi gemoy, dari menyerang Pak Jokowi menjadi baik hati, dari teguh pada konstitusi berubah menjadi melawan konstitusi dan sebagainya. Itu dilakukan demi apa? Mendapatkan kekuasaan. Artinya apa? Beliau itu terlalu lemah, sangat lemah, saking lemahnya sampai melakukan segala cara hanya demi mendapatkan kekuasaan. Dan setelah mendapatkan kekuasaan, beliau harus bagi-bagi dengan begitu banyak pihak, begitu banyak orang, sampai kita tidak tahu apakah beliau dalam setiap kebijakannya itu independen atau tidak. Begitu kan? Nah, itu saya pikir itu adalah salah satu indikasi betapa beliau itu sangat-sangat lemah dalam kekuasaan. Tapi sebuah catatan penting adalah saya memasukkan Pak Prabowo Subianto di daftar ini dalam situasi kurang adil di mana beliau baru berkuasa selama 6 bulan. Kita tidak tahu apakah kedepannya menjadi jauh lebih buruk atau menjadi jauh lebih baik, menjadi lebih berpengaruh atau tidak, kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Tapi yang jelas 6 bulan pertama Pak Prabowo menunjukkan karakteristik yang sangat lemah sebagai seorang pemimpin.